Halo, kita lanjut guys. Token emas kuno diletakkan di atas piring perak dengan jejak belang-belang, manifestasi usia. Pada saat yang sama, token ini terlihat sangat biasa tetapi ada perasaan keunikan yang halus. Banyak orang menatap token dengan tatapan menyala-nyala. Mayoritas orang di sini berasal dari berbagai kekuatan dan motif mereka semua ada di token emas misterius ini. Mandala bukan satu-satunya yang tahu tentang Master Aula kedua. Pasukan tingkat atas lainnya di benua Gridlaw juga telah cukup banyak melakukan penelitian mereka mengenai Istana Surga kuno. Jadi mereka tahu status Master Aula kedua, sehingga menarik perhatian mereka ketika token ini bocor. Sumber daya dan peluang di Istana Surga kuno terlalu besar dan jika salah satu kekuatan bisa mendapatkannya, maka mereka akan bisa melambung dan menjadi penguasa baru di benua Gridlaw. Pada saat yang sama, pasukan mereka juga akan dipromosikan menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik di dunia 1000 besar. Jadi, apapun yang dapat meningkatkan peluang mereka di Istana Surga kuno, yang sangat berharga, dan mereka pasti harus mendapatkan ini. Di pavilion ketiga, mata Xia Hong dan yang lainnya berubah tajam dan ekspresi mereka berubah serius. Akhirnya, item yang mereka tunggu akhirnya muncul. Han Fei melihat tatapan air liur di atas panggung. Sebelum dia terkekeh dan mengangkat piring perak, tawaran awal ini akan dimulai dari 1 juta tetes cairan spiritual sovereign dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1 juta. Tawaran awal dari item ini sangat rendah, tetapi tidak ada yang merasa yakin karenanya. Itu karena mereka tahu bahwa harga ini pasti akan melebihi ketiga item lainnya. 2 juta tetes cairan spiritual berdaulat, seperti yang diharapkan semua orang. Saat Han Fei selesai berbicara, suara tergesa-gesa terdengar. 3 juta, sebelum gema suara itu bisa tenang, tawaran lain bergema. 4 juta, suara-suara terus-menerus bergema di rumah lelang, yang langsung mengangkat suasana ke puncak dan mata semua orang memerah. Hanya dalam beberapa menit, kompetisi telah melonjak hingga 10 juta tetes sovereign spiritual liquid. Setelah harga dinaikkan menjadi 10 juta tetes sovereign spiritual liquid, frekuensi penawaran akhirnya menurun. Namun meski begitu, masih ada banyak suara dan mereka pasti memiliki kekuatan yang kuat yang berdiri di belakang mereka. Beberapa menit berlalu dan harga dinaikkan menjadi 16 juta tetes sovereign spiritual liquid. Sudah 16 juta, ketika Mu Chen melihat adegan ini di pelelangan, dia tidak bisa menahan diri untuk memukul bibirnya. Pasukan tingkat atas belum bergerak dan harganya sudah sangat menakutkan. 18 juta, saat Mu Chen menghela nafas, gelak tawa tiba-tiba bergema dari pelelangan, yang langsung menyebabkan suasana berapi-api di pavilion ini berhenti dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya menoleh untuk melihat Master Pavilion muda dari pavilion naga tersembunyi menatap semua orang sambil tersenyum. Mukanya terbukti, dia akhirnya akan bergerak setelah melihat tawaran. Dia segera menaikkan tawaran dari 16 juta menjadi 18 juta tetes sovereign spiritual liquid, meningkatkan tawaran sebesar 2 juta, yang secara langsung menyebabkan wajah para ahli lain berubah sedikit tidak sedap dipandang. Pada akhirnya, mereka ragu-ragu sebentar sebelum duduk kembali. Haha, karena tuan muda pavilionmu sangat murah hati, maka kekaisaran Xia saya tidak bisa lebih lemah lagi. 20 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Ketika Musan mengajukan penawaran, sebuah suara kosong bergema dan Xia Hong akhirnya mengajukan penawaran. Menonton adegan ini, pasukan lain menggelengkan kepala dengan penyesalan, karena mereka hanya bisa menyaksikan kekuatan tingkat atas yang kaya bersaing untuk mendapatkan token. 21 juta, tawa yang dimanjakan dengan lembut bergema dengan Qinya menutupi bibirnya saat dia terkekeh. Karena kalian berdua tertarik, maka biarkan Qinya mengambil bagian di dalamnya juga. 22 juta, Jiang Ling dari Sword Seinsek mengajukan tawaran tanpa ekspresi di wajahnya. Dengan 4 kekuatan tingkat atas yang mengajukan tawaran, harga langsung dinaikkan ke ketinggian yang menakutkan, yang telah benar-benar memotong pemikiran kekuatan lain. Tatapan Xia Hong berkedip saat dia melihat 3 lainnya dan berkata dengan suara dingin, 25 juta. Dia pasti harus mendapatkan token, tetapi ketiga kekuatan itu pasti akan menjadi penghalang baginya. Mereka bahkan mungkin membuatnya membayar harga yang mahal, tetapi dia tidak takut tidak bisa mendapatkannya. Dalam hal fondasi, pavilion naga tersembunyi, Istana Horizon,
dan Sekte Pedang Suci tidak lebih unggul dari Kekaisaran Xia mereka. Musan, Qinya dan Jiangling mengerutkan alis mereka, karena mereka jelas merasakan tekad Xia Hong untuk menang. 25 juta tetes sovereign spiritual liquid jelas bukan jumlah yang kecil, bahkan untuk pasukan mereka. Jadi untuk jangka waktu tertentu, mereka juga merenungkan dan mulai mempertimbangkan peluang keberhasilan mereka. Xia Hong dengan dingin mencibir di dalam hatinya. Pasukan tingkat atas dengan fondasi dangkal ini ingin bersaing dengan Kekaisaran Xia saya. Mereka praktis bermimpi. 28 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Tepat ketika Xia Hong merasa senang, sebuah suara tenang tiba-tiba bergema, yang memecah kesunyian. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke sumber suara dan melihat Mu Chen, yang sebelumnya telah memperoleh arai spiritual yang tidak lengkap, berdiri di sana dengan senyum di wajahnya. Dia benar-benar mengajukan tawaran. Ada beberapa yang merasa tidak percaya karena harga 28 juta tetes sovereign spiritual liquid bukanlah sesuatu yang bisa ditebus oleh kekuatan manapun. Qinya, Musan dan yang lainnya menatap Mu Chen dengan kaget di mata mereka juga. Xia Hong tertegun sebentar, sebelum menatap Mu Chen dengan wajah gelap dan berkata dengan suara menakutkan, "Bocah, ini bukan tempat bagimu untuk bermain-main. Jika Anda membuat tawaran yang sembrono, Anda harus membayar harganya untuk itu." Mu Chen mengangkat kelopak matanya dan dengan samar menjawab, "Pangeran keempat tidak perlu khawatir tentang itu. Domain Great Heaven Law saya masih mampu membeli 28 juta tetes cairan spiritual berdaulat." Berdiri di sampingnya, Tan Qiyu dan yang lainnya terkejut dengan tawaran itu. Mereka hanya tersisa dengan 30 juta tetes sovereign spiritual liquid setelah pembelian terakhir Mu Chen dan dia telah menawarnya sekaligus. Meskipun mereka tercengang, mereka tidak berbicara sepatah kata pun, karena mereka memahami batas kekayaan mereka. Jadi jika mereka ingin memenangkan tender, maka mereka harus memasang fasad bahwa mereka kaya untuk mengintimidasi orang lain. Namun, mereka tidak yakin bahwa mereka dapat mengintimidasi Xia Hong dengan 28 juta tetes sovereign spiritual liquid. Wajah Xia Hong menjadi lebih gelap saat dia menatap Mu Chen dan cahaya dingin melintas di matanya. Meskipun Kekaisaran Xia mereka kaya, masih ada batasan untuk apa yang bisa dia gunakan. Hampir 30 juta tetes sovereign spiritual liquid secara praktis dapat mendukung pertumbuhan kekuatan peringkat kedua, merekrut ahli yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan Xia Hong berkedip, sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan dengan dingin berkata, 30 juta tetes sovereign spiritual liquid. Berdesir, seluruh lelang menjadi gempar dengan semua orang tercengang, sebelum menggelengkan kepala. Orang-orang itu benar-benar gila. Mereka bahkan bisa membeli beberapa artefak kuasa Sein dengan harga itu. Bahkan di organisasi pembunuh yang dikabarkan di dunia 1000 besar, harga itu bahkan bisa mengundang penguasa bumi. Tidak hanya para penonton yang terpana dengan harga itu, tetapi bahkan Qinya dan yang lainnya juga memasang ekspresi serius, sebelum mereka menggelengkan kepala dalam hati. Semua orang kemudian berbalik untuk melihat Mu Chen, bertanya-tanya apa keputusannya. Di bawah tatapan itu, Mu Chen memanggil tawaran lain tanpa ragu-ragu, 31 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Dengan ekspresi tenang, tidak ada yang bisa melihat batas kemampuannya, hanya Nine Nether, Tan Qiyu dan yang lainnya yang tahu bahwa harganya sudah mencapai batasnya dan mereka bahkan tidak mampu lagi membeli 10.000 tetes sovereign spiritual liquid. Berdesir, Xia Hong tiba-tiba berdiri dengan ekspresi terdistorsi. Dia mengertakkan gigi dan menatap Mu Chen dengan tatapan ganas, meninggalkan jejak telapak tangan yang dalam di sandaran tangan, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan benar-benar berani bermain dengannya. 35 juta tetes cairan spiritual berdaulat, Xia Hong praktis melolong harga, yang membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Dia juga telah mencapai batas kemampuan Xia Empire-nya. Melihat ekspresi terdistorsi Xia Hong, tangan ramping Mu Chen dengan lembut membelai sandaran tangan dengan ekspresi tenang. Namun, dia dalam hati menghela nafas, karena dia benar-benar tidak mampu bersaing dengan Kekaisaran Xia yang kaya. Bahkan pendapatan domain Great Heaven Law mereka saat ini tidak dapat mencapai jumlah itu. Karena itu, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan memilih untuk menyerah. "Mari kita pikirkan cara lain," Nine Nether berbicara dengan suara lembut. Bahkan jika Xia Hong berhasil mendapatkan token itu, dia mungkin juga tidak bisa mengambilnya.
Mu Chen mengangguk, itulah satu-satunya pilihan untuk saat ini. Kenapa kamu tidak menawar lagi? Melihat bahwa Mu Chen telah menyerah, wajah terdistorsi Xia Hong berubah menjadi seringai. Domain Great Heaven Law kecil ingin bersaing dengan kekaisaran Xia saya. Anda praktis melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri? Dengan ekspresi dingin, Nine Nether hendak berdiri, tapi dia ditahan oleh Mu Chen, karena ini bukan lokasi untuk memulai perkelahian. Xia Hong dengan dingin mendengus sebelum kembali ke Han Fei dan berkata dengan suara dingin, masih tidak akan mengumumkan pemenangnya. Dengan harga 35 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid, siapa lagi yang bisa bersaing dengannya? Han Fei dengan cepat menganggukkan kepalanya dan tepat ketika dia hendak mengakhiri pelelangan, sebuah suara yang dimanjakan dan manis tiba-tiba bergema, seperti guntur yang bergemuruh yang langsung membuat semua orang tercengang. Oh, tunggu, aku akan menawar 45 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Seluruh paviliun terdiam dan tatapan Xia Hong menjadi linglung pada harga itu. Bahkan Mu Chen tercengang, siapa yang menaikkan harga sebesar 10 juta? Apakah dia memperlakukan cairan spiritual sovereign seperti kacang? Siapa yang memanggil tawaran? Semua orang dengan panik mencari sumber suara dan sesaat kemudian, semua tatapan mengarah ke lokasi Mu Chen. Merasakan tatapan itu, Mu Chen juga tercengang, sebelum dia dengan cepat menoleh. Tanpa sepengetahuannya, ada seorang gadis berdiri di belakangnya memegang buah spiritual yang dia makan. Mata spiritualnya memancarkan pesona yang menakjubkan. Mengunyah buah, dia melihat Mu Chen yang terkejut, lalu dia melambaikan tangannya dan dengan cepat menelan buah yang dikunyah di mulutnya dan terkekeh. Oh, kita bertemu lagi, Mu Chen. Semua orang memiliki ketidakpercayaan di mata mereka saat mereka menatapnya, bahkan wajah Mu Chen ditutupi dengan keterkejutan saat dia melihat gadis itu. Dia mengenakan senyum menawan, yang memperlihatkan giginya yang seputih mutiara dan matanya dipenuhi dengan spiritualitas yang tidak bisa dilupakan siapapun saat melihatnya. Kamu Lin Jing, pikiran Mu Chen mengalami kejutan sebelum dia pulih. Dia menatap gadis yang dikenalnya di depannya dan berseru. Kembali ketika Mu Chen meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara untuk benua Great Law, dia bertemu Lin Jing di sepanjang jalan. Identitasnya adalah putri dari alam bela diri. Leluhur bela diri, yang namanya bergema di dunia seribu besar, adalah ayahnya. Mu Chen tidak pernah berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, dia akan bertemu dengannya di sini, yang membuatnya tertegun sejenak, sebelum dia tersenyum dengan kenangan. Saat itu, dia adalah seseorang yang bahkan belum menyempurnakan tubuh surgawinya dan sekarang, dia berada di alam penguasa kelas 9. Mengapa kamu di sini? Mu Chen tidak bisa menahan kejutan di hatinya. Lin Jing tersenyum, saya mendengar bahwa istana surga kuno muncul di benua Great Law. Selanjutnya, saya ingat saat itu bahwa Anda mengatakan Anda menuju ke benua Great Law. Saya jengkel karena dikendalikan di rumah, jadi saya lari. Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tapi kita benar-benar disatukan oleh takdir. Kami telah bertemu dalam pelelangan di setiap pertemuan kami. Ketika dia berbicara tentang pelelangan, Mu Chen pulih dan menatap tatapan semua orang yang diarahkan pada Lin Jing dengan keterkejutan di mata mereka. Mereka juga dikejutkan oleh harga tinggi yang dia panggil. Dari mana gadis ini berasal? Berani membuat masalah di sini. Xia Hong juga pulih dari keterkejutannya sebelum melihat ke arah Lin Jing. Ketika dia melihat bantalan surgawi Lin Jing, keterkejutan melintas sebentar di matanya sebelum berubah menjadi. Dalam pandangannya, baik Lin Jing dan Nine Nether adalah kecantikan yang tiada taranya, yang satu cerdas dan yang lain keren dan sombong. Nilai seperti itu berakibat fatal bagi seseorang seperti dia yang berpada keindahan. Batalkan tawaranmu, dulu, Mu Chen dengan cepat mengingatkan Lin Jing, 45 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Bahkan jika dia mengosongkan domain Great Heaven Law, tidak ada gunanya membelinya sebelum memastikan penggunaan token. Heh, menurutmu tempat ini seperti apa? Tempat yang bisa kamu tawar dan batalkan sesukamu? Ketika Mu Chen menyelesaikan kata-katanya, Xia Hong dengan dingin mencibir sebelum menatap Lin Jing, mengapa nona ini tidak datang dan bergabung denganku dalam pelelangan? Saya jamin tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun. Lin Jing mengedipkan matanya. Kamu akan membantuku membayar 45 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Senyum Xia Hong memudar sebelum terbatuk.
Harga token ini tidak sebanding dengan harga 45 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Gadis ini hanya bermain-main, jadi aku akan berpura-pura tidak mendengarnya. Lin Jing membuang bibir kecilnya ke samping. Siapa yang main-main? Saya memanggil tawaran 45 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Jika Anda tidak mampu membelinya, maka hentikan omong kosong Anda. Semua orang tercengang sebelum melihat Lin Jing. Nona itu benar-benar disebut tawaran 45 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid, tapi bisakah dia membelinya? Qinya dari Istana Cakrawala dan Musan dari Paviliun Naga tersembunyi menutupi wajah mereka karena terkejut. Itu benar-benar melebihi harapan semua orang untuk situasi ini berkembang menjadi ini. Lin Jing membantah di depan semua orang, yang sedikit mempermalukan Xia Hong dan tatapannya menjadi gelap. Nona, jangan mengambil lebih dari apa yang bisa Anda kunyah, 45 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Bisakah kamu? Sebelum menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba memotong dan menatap kosong ke depan untuk melihat Lin Jing mengulurkan tangannya dan botol batu giok terbang keluar. Mulut botol itu miring dan suara gemuruh terdengar. Beberapa sungai terbang dengan energi spiritual tak terbatas memenuhi seluruh lelang. Semua orang tercengang ketika mereka melihat sungai di langit. Mengandalkan mata tajam mereka secara alami dapat mengatakan bahwa sungai-sungai itu adalah cairan spiritual yang berdaulat. Selain itu, nilai mereka tidak tampak rendah. Setelah melihat sungai yang mengalir tanpa henti dari botol batu giok, pada saat ini, tidak ada yang meragukan bahwa gadis manis itu benar-benar mampu membeli 45 juta tetes cairan spiritual Sovereign. Tatapan Qinya dan yang lainnya berubah serius saat mereka melirik Lin Jing. Untuk membawa Sovereign Spiritual Liquid dalam jumlah besar bersamanya, kekuatan yang berdiri di belakangnya benar-benar luar biasa. Lagi pula, bukan sembarang kekuatan yang bisa dengan mudah mengeluarkan 45 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Saat sungai energi spiritual mengalir, Lin Jing melambaikan tangannya dan cairan spiritual yang berdaulat kembali, sebelum dia melirik Xia Hong yang tercengang dan tersenyum, "Kamu tidak punya masalah dengan tawaranku sekarang, kan?" Lin Jing melihat ekspresi Xia Hong yang tidak sedap dipandang dan melanjutkan, "Tapi kamu juga bisa menaikkan harganya. Siapa tahu, saya mungkin menyerah setelah Anda meningkatkan tawaran Anda." Wajah Xia Hong menjadi pucat. Meskipun Lin Jing berbicara dengan cara ini, matanya jelas berkedip karena kegembiraan. Dia tidak terlihat menyerah dan berdasarkan tindakan borosnya sebelumnya, dia mungkin tidak akan ragu untuk mengikuti tidak peduli berapa banyak Xia Hong meningkatkan tawarannya. Selanjutnya, bagaimana dia bisa berani mengikuti harga 45 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid? Bahkan jika kakak laki-lakinya ada di sekitar, dia juga akan ragu. Fondasi kekaisaran Xia mereka tidak lemah. Tapi tidak peduli apa, mereka tidak dapat mendukung menjadi begitu boros. Semua orang memandang Xia Hong dengan ejekan di beberapa mata mereka. Sebelumnya, Xia Hong menindas orang lain dengan kekayaannya. Tapi sekarang, ada seseorang yang bahkan lebih kejam darinya, menekannya sampai dia tidak berani memanggil tawaran lain. Hati Xia Hong mengamuk, dia ingin menindaklanjuti tawaran itu, tetapi memikirkan konsekuensi dari harga yang begitu mengerikan. Dia duduk kembali dan mengepalkan tinjunya dengan suara berderak yang bergema. Lin Jing menatap Xia Hong saat dia duduk kembali, sebelum perlahan mengalihkan pandangannya ke Mu Chen. "Aku membawa banyak uang kali ini." Sepertinya dia ingat apa yang terjadi terakhir kali dia kabur. Dia pergi tanpa uang dan harus diselamatkan oleh Mu Chen. Mu Chen dan Nine Nether saling bertukar pandang, sebelum keduanya menggelengkan kepala dengan pahit, untuk mengeluarkan 45 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid sekaligus. Dia benar-benar sedikit berlebihan, tapi mengingat identitasnya, mereka bisa mengerti alasannya. Alam bela diri adalah kekuatan yang sangat terkenal di dunia seribu besar, bahkan semua keganasan di benua Great Laut tidak dapat dibandingkan dengan mereka, bahkan jika mereka menambahkannya. Bagaimanapun, penguasa alam bela diri adalah penguasa surgawi yang asli. Lebih jauh lagi, dia termasuk dalam kelompok keberadaan puncak di dunia seribu besar. Kekuatan marsial ancestor tak terduga. Dengan ayah yang begitu kuat, masuk akal bagi Lin Jing untuk tidak takut. Sementara Mu Chen dan Lin Jing berbicara, Han Fei pulih dari keterkejutannya di atas panggung dan memandang Lin Jing seolah-olah dia adalah semacam dewa.
Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti itu membuang uang dengan begitu sembrono. Wanita ini meminta tawaran 45 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Apakah ada orang lain? Han Fei melihat sekeliling dan bertanya dengan suara tinggi. Tapi suaranya menarik banyak tatapan untuk menatapnya seolah dia orang bodoh. Bahkan Xia Hong harus mundur dengan harga seperti itu, siapa lagi yang bisa melawannya? Melihat tatapan itu, Han Fei merasa sedikit malu dan dengan cepat mengumumkan, karena itu masalahnya, maka token ini akan menjadi milik wanita itu. Menyelesaikan pernyataannya, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat mengirimkan token ke lokasi Lin Jing. Tentu saja, untuk alasan keamanan, ada 10 penjaga yang mengawalnya. Namun, transaksi itu dilakukan dengan lancar dan setelah memeriksa jumlah sovereign spiritual liquid, dia dengan hormat menyerahkan token itu kepada Lin Jing dengan tangannya yang gemetar. Setelah Lin Jing mengambilnya, dia dengan santai melemparkannya, yang menyebabkan kelopak mata semua orang berkedut. Itu sesuatu yang bernilai 45 juta tetes sovereign spiritual liquid, bagaimana jika dia memecahkannya? Tapi sebelum mereka menyadarinya, tindakan Lin Jing selanjutnya membuat mereka semua tercengang. Dia sebentar bermain-main dengan token sebelum melemparkannya ke Mu Chen. Oh, kamu membayar untuk kalsedon api surgawi di waktu lain, jadi aku membantumu membeli ini, kamu tidak boleh menolakku, atau aku akan membuangnya. Wajah semua orang berkedut, kalsedon api surgawi, item yang bernilai paling banyak 10.000 itu sebanding dengan token misterius yang bernilai 45 juta tetes sovereign spiritual liquid. Satu untuk satu, semua orang bertukar pandang, sebelum mereka menarik napas dalam-dalam. Mereka ingin memiliki teman kaya yang tidak mementingkan uang. Di bawah tatapan tidak percaya semua orang, Mu Chen juga melihat tindakan Lin Jing dengan heran. Dia benar-benar ingin menolak pada awalnya. Tetapi setelah mendengar kata-kata Lin Jing, dia tanpa daya tersenyum dan menyimpannya dengan ekspresi serius setelah pertimbangan singkat. Terima kasih, aku pasti akan mengingat bantuan ini. Melihat Mu Chen begitu lugas, Lin Jing tersenyum kagum pada murid spiritualnya. Jika orang lain mengetahui identitasnya, mereka semua akan berusaha mendapatkan sisi baiknya. Tapi Mu Chen tidak memiliki niat seperti itu dan dia bisa merasakan bahwa Mu Chen hanya memperlakukannya sebagai Lin Jing, bukan putri dari alam bela diri. Ketika dia mendengar Mu Chen mengatakan bahwa dia akan mengingat bantuan ini, dia tidak menganggapnya lucu, meskipun bantuan Mu Chen mungkin tidak berarti banyak dengan identitasnya. Baiklah. Aku tidak punya tempat untuk pergi, untuk saat ini, jadi aku hanya akan mengikutimu. Untuk saat ini, Lin Jing tertawa. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Setelah menyelesaikan transaksi arai spiritual yang tidak lengkap, dia memimpin Lin Jing, Nine Nether dan yang lainnya dan pergi di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan Xia Hong gelap saat dia melihat kepergian kelompok Mu Chen. Setelah beberapa saat, dia menoleh dan berbicara tanpa emosi di wajahnya. Selidiki identitas gadis itu. Selanjutnya, awasi mereka. Mereka ingin mengambil sesuatu yang menjadi milikku. Mereka hanya mencari kematian. Lelang di kota barat akhirnya berakhir, yang menyebabkan seluruh kota bergetar. Semua orang merasa diliputi keterkejutan oleh transaksi 45 juta tetes cairan spiritual berdaulat dan mereka semua mencoba menebak identitas Lin Jing di dalam hati mereka. Meskipun pelelangan telah berakhir, mereka yang memiliki indera yang tajam tahu bahwa masalah tentang token belum berakhir, dengan begitu banyak perhatian di atasnya, dan para ahli berkumpul di kota barat, bahkan jika domain Great Heaven Law berhasil memenangkan pelelangan, mereka mungkin tidak dapat menyimpannya bersama mereka. Domain Great Heaven Law mungkin memiliki bobot di wilayah utara, tetapi di benua Great Law, ketenaran mereka tidak banyak dan setidaknya ada beberapa kekuatan lain dengan ketenaran yang sama dengan domain Great Heaven Law yang ada di kota barat. Selain itu, Xia Hong dan yang lainnya semuanya adalah elit di antara generasi muda benua Great Law. Para jenius yang tidak muncul di pasukan tingkat atas lainnya, juga bukan orang-orang jenius yang dapat mereka hadapi. Meskipun Mu Chen dari domain Great Heaven Law luar biasa, dia hanya berada di alam penguasa kelas 9, jadi jika dia ingin bersaing dengan seseorang seperti Xia Hong, tentu saja ada celah di antara mereka. Jadi, ketika pasukan lain tahu bahwa token itu pada akhirnya jatuh ke tangan domain Great Heaven Law, mereka tidak hanya tidak kecewa, mereka bahkan mulai gelisah.
Itu karena mereka bisa berharap pasti ada kekuatan lain yang mengincar parti Mu Chen. Ketika pertempuran udara dimulai, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk merebut token. Adapun hasil pesta Mu Chen, tidak ada yang terganggu olehnya. Dalam pandangan orang lain, orang biasa tidak bersalah, tetapi mereka yang memiliki harta menjadi penjahat. Kali ini, domain Great Heaven Law mungkin harus sangat menderita. Dengan demikian, ada arus bawah yang mengalir dan badai muncul di kota barat. Di sebuah halaman di kota barat, gerbang itu tertutup rapat dengan arai spiritual di langit, menghalangi setiap pengintaian dari dunia luar. Mu Chen berdiri di halaman dan menatap langit sambil tersenyum. Aku khawatir ada banyak mata yang tertuju pada kita di kota barat saat ini. Nine Nether mengangguk di belakangnya dan dia berkata dengan suara tenang. Sepertinya tidak akan mudah bagi kita untuk mengeluarkan token itu. Pada akhirnya, kita masih terlalu lemah. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Domain Great Heaven Law mereka tidak memiliki banyak ketenaran sekarang dan dalam kelompok mereka, hanya Nine Nether yang bisa menjadi pengintimidasi dengan kultivasi di alam penguasa kelas 9. Adapun dia segera diabaikan. Sepertinya aku membawa sesuatu yang akan membawa masalah bagi kita. Di belakangnya, Lin Jing, yang sedang bermain dengan cewek, melihat ke atas dan mengangkat kepalanya, lalu tersenyum, kamu bisa bertanya padaku jika kamu butuh bantuan. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia meliriknya. Lin Jing praktis tidak memiliki jejak fluktuasi energi spiritual yang bocor, jadi dia harus memiliki harta untuk menyembunyikan energi spiritualnya sehingga orang lain tidak akan dapat mendeteksi kultivasinya. Tetapi ketika mereka pertama kali bertemu, Lin Jing berada di panggung yang sama dengannya. Keduanya masih mengumpulkan bahan untuk badan surgawi berdaulat mereka. Setelah bertahun-tahun, dengan identitas sebagai putri dari alam bela diri dan instruksi dari ayah penguasa surgawi, kekuatan Lin Jing mungkin tidak lebih lemah darinya. Selain fondasi yang dalam dari alam bela diri, Lin Jing mungkin memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya pada dirinya yang bisa melindunginya. Menurut tebakan Mu Chen, bahkan penguasa bumi tidak akan bisa membunuhnya. Tapi menghadapi seseorang seperti dia yang bisa memberikan bantuan besar, Mu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi item ini, maka aku lebih baik memberikannya kepada orang lain untuk menghindari masalah. Dengan ekspresi tenang, dia tidak panik dari situasi saat ini. Ketenangannya bahkan membuat Lin Jing merasa kagum. Tidak heran mengapa ibunya memberi Mu Chen pujian yang begitu tinggi saat itu. Pada saat itu, dia masih seseorang yang tidak setuju dengan itu. Tetapi setelah bertahun-tahun, Mu Chen jelas menunjukkan bahwa dia berbeda dari kebanyakan orang. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Dilihat dari situasi saat ini, kita pasti akan dikepung saat kita meninggalkan kota, tanya 9 Nether. Mu Chen menurunkan kelopak matanya, sebelum dia dengan samar menjawab, karena itu masalahnya. Maka mari kita tunggu, karena orang lain meremehkan domain Great Heaven Law kita, maka biarkan mereka datang dan menemukan kita. Saat ini, kita perlu membuat contoh dari seseorang. Pemandangan malam menyelimuti tanah dengan Mu Chen diam-diam duduk di kamarnya dengan energi spiritual berfluktuasi di sekelilingnya. Energi spiritual di langit dan bumi tanpa henti mengalir ke tubuhnya dan setelah beberapa lama, dia perlahan membuka matanya dan melambaikan tangannya, yang diikuti oleh dua benda yang muncul di hadapannya. Itu adalah gulungan yang tidak lengkap dan token yang diperoleh Mu Chen dari pelelangan. Melihat kedua benda itu, Mu Chen merenung sebentar sebelum mengambil gulungan yang tidak lengkap. Dalam keadaan lengkap, ini adalah arai spiritual tingkat cendekia yang bahkan penguasa bumi akan kesulitan menghadapinya. Cendekiawan arai spiritual adalah impian setiap master arai spiritual. Saat mereka melangkah ke tingkat itu, maka kultivasi mereka dalam arai spiritual dapat dianggap sukses. Secara alami, alam puncak sejati di jalur budidaya arai spiritual adalah alam guru leluhur yang legendaris, sebuah eksistensi yang sebanding dengan penguasa surgawi yang langka bahkan di dunia 1000 besar. Tapi yang membuat Mu Chen merasa bangga adalah ibunya adalah salah satunya. Aku ingin tahu bagaimana kabar ibu dan kakak Lingxi. Sejak perpisahan kami di akademi, belum ada berita tentang dia. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya. Karena dia mengatakan bahwa dia akan mencari ibu. Mu Chen membelai gulungan itu dan jejak pikirannya sedikit bergetar. Tetapi pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan menekan emosi di dalam hatinya.
Bahkan jika dia berada di Kuasonin Great Sovereign Realm, itu masih belum cukup. Dengan setiap peningkatan kekuatannya, dia samar-samar merasakan klan yang kuat di belakang ibunya, sebuah klan yang bahkan ibunya, sebagai master leluhur arai spiritual, akan ditakuti. Meskipun itu karena menjaga dia dan ayahnya tetap aman, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya klan itu. Mu Chen mengerutkan bibirnya sebelum fokus pada arai spiritual yang tidak lengkap. Menutup matanya, energi spiritual melonjak dari tangannya dan memasuki gulungan itu. Saat persepsi energi spiritualnya masuk, sebuah ledakan bergema di benak Mu Chen dan kilau yang mempesona meledak dengan sebuah adegan. Ada seorang lelaki tua berdiri di puncak dengan tangan di belakang punggungnya. Saat pakaiannya berkibar, segel spiritual menyembur keluar dengan cara gelombang pasang ke segala arah, yang terintegrasi ke dalam ruang dan membentuk rune energi spiritual yang rumit. Saat rune itu terjalin, mereka juga menyebabkan energi spiritual di langit dan bumi berfluktuasi. Seiring dengan arai spiritual yang berangsur-angsur terbentuk, lelaki tua itu menjentikkan jarinya dan 9 garis cahaya bersiul bersama dengan auman naga yang halus. 9 garis cahaya telah masuk ke dalam susunan besar dan saat cahaya menghilang, mereka mengungkapkan 9 tulang naga asli. 9 tulang naga telah membentuk pusat susunan dan setelah mereka terintegrasi, seluruh arai spiritual tampak seperti hidup kembali dan didominasi oleh energi spiritual yang deras. Kilau energi spiritual yang tak terbatas berkumpul di sekitar tulang naga dan membentuk darah dan daging, membentuk 9 tulang naga menjadi 9 naga asli. Namun, naga tidak memiliki tubuh yang sebenarnya, tetapi dibentuk dengan energi spiritual. Namun meski begitu, 9 naga memancarkan tekanan yang kuat dan menakutkan. Ketika arai pembunuh Dewa 9 naga terbentuk, cahaya melintas dan siluet terbang keluar dengan momentum deras, pembangkit tenaga listrik penguasa bumi. Orang tua yang mengatur arai dengan acuh tak acuh melihatnya, lalu dia menjentikkan jarinya, 9 naga meraung dengan 9 napas naga menyembur keluar, menembus ruang angkasa dan menghantam pembangkit tenaga listrik penguasa bumi. Itu hanya sebuah serangan dan pembangkit tenaga listrik penguasa bumi sudah diledakkan kembali dalam keadaan menyedihkan dengan darah segar mengalir keluar dan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya berkurang. Terbukti, dia menderita cedera berat yang menandai akhir dari adegan dan ditindaklanjuti dengan sejumlah besar informasi yang mengalir ke otak Mu Chen. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, lalu dia membuka matanya yang dipenuhi dengan keterkejutan dan bergumam pada dirinya sendiri, arai spiritual yang kuat dan rumit. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dilihat dari informasi yang mengalir ke dalam pikirannya, meskipun tidak lengkap, dia dapat menyimpulkan bahwa tidak hanya arai yang besar, itu bahkan membutuhkan tulang naga untuk fondasi arai. Selanjutnya, tulang naga saling terkait, menggunakan aura yang tersisa di tulang naga untuk membentuk naga dan hanya dengan kombinasi keduanya, susunan tersebut dapat melepaskan kekuatan penguasa bumi. Meskipun gulungan itu tidak lengkap, bahkan dengan studi dan penelitian, aku mungkin hanya bisa mengatur 4 naga. Dilihat dari itu jauh dari 9 naga. Mu Chen merasa kasihan tapi dia merasa lega tak lama setelah itu. Jika arai spiritual dalam keadaan selesai, itu benar-benar tidak mungkin baginya untuk mengaturnya dengan pencapaiannya saat ini di bidang arai spiritual. Sebaliknya, arai spiritual yang tidak lengkap seperti itu mungkin memberinya peluang sukses jika dia mempelajarinya dengan baik. Sepertinya aku harus mencari beberapa tulang naga, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Menurut susunannya, semakin kuat tulang naganya, semakin kuat susunannya. Tapi saat ini, dia pasti tidak membutuhkan tulang naga yang kuat, jadi tidak akan terlalu sulit baginya untuk mengumpulkan mereka. Memikirkannya, Mu Chen menganggukkan kepalanya dengan puas sebelum mengalihkan pandangannya ke arah token emas berbintik-bintik. Token emas berbintik-bintik diam-diam melayang di depan Mu Chen tanpa ada yang terpantul, seolah-olah token ini adalah lubang hitam yang tampak sangat misterius. Setelah melihat token emas, Mu Chen mengulurkan tangannya dan membiarkan token itu jatuh ke tangannya. Ketika jari-jarinya membelai permukaan token, kata 2 di atasnya memberikan kekuatan yang tak terlukiskan, meskipun kata-katanya agak kabur. Dengan ekspresi muram, Mu Chen mengedarkan energi spiritualnya dalam upaya untuk menuangkannya ke dalam token.
Tapi dia tidak bisa mendapatkan efek apapun darinya dan token tetap diam. Seolah-olah itu adalah benda biasa. Mari kita lihat apakah aku bisa memperbaikinya. Melihat bahwa penyelidikannya tidak efektif, Mu Chen meneteskan darahnya di atasnya setelah ragu-ragu sebentar dan membentuk energi spiritualnya menjadi api, membungkus token dalam upaya untuk memperbaikinya. Tapi tidak ada reaksi apapun dari token sementara butiran darahnya berguling-guling di sekitar token. Tampaknya ada penghalang yang sangat kuat dan tidak terdeteksi yang menghalangi apapun untuk masuk. Setelah membakarnya dengan api energi spiritualnya untuk waktu yang lama, Mu Chen menghela nafas kecewa. Item ini jelas tidak mudah untuk dipelajari. Namun, Mu Chen tidak merasa sakit hati untuk harga besar yang harus dibayar untuk itu, karena itu juga membuktikan kedalaman dan pentingnya itu. Jika dia bisa mempelajarinya, maka itu pasti sepadan dengan harganya. Ketika api mereda, token itu jatuh kembali ke tangannya dan dia dengan lembut membelainya lagi. Dia bisa merasakan kedalaman halus di atasnya, tapi persepsinya terlalu lemah sehingga dia tidak bisa melacak sumbernya. Tapi melalui ini, Mu Chen bisa yakin bahwa barang ini pasti milik Master Aula kedua dari Istana Surga Kuno. Itu karena ada tekanan kuno yang kuat yang memancar darinya yang tampaknya merupakan untaian yang tertinggal di dalamnya puluhan ribu tahun yang lalu yang masih tersisa dan membuat Mu Chen agak terkejut. Untuk mencapai ini, orang tersebut pasti harus berada di level Hall Master. Sepertinya saya hanya bisa perlahan menganalisisnya. Mu Chen menyerah pada akhirnya dan dia tidak terburu-buru untuk itu. Mungkin itu hanya bisa digunakan setelah memasuki reruntuhan Istana Surga Kuno. Pada saat itu, seharusnya tidak mengecewakannya. Mari kita lihat arai pembunuh Dewa Sembilan Naga untuk saat ini. Mu Chen tidak lagi terjerat dengan token dan menyimpannya sebelum kembali ke arai pembunuh Dewa Sembilan Naga, berharap dia bisa mendapatkan wawasan yang akan membantunya untuk berhasil mengatur itu. Selama periode waktu berikutnya, Mu Chen tetap di halaman dan mempelajari arai pembunuh Dewa Sembilan Naga. Dia tidak diam-diam meninggalkan kota barat, karena dia tahu bahwa tidak mungkin untuk mencoba dan pergi di bawah tatapan begitu banyak orang. Selanjutnya, Mu Chen juga tidak mau menggunakan langkah itu. Selain Old White dan Lin Jing, tidak ada yang keluar. Putih tua diperintahkan oleh Mu Chen untuk mengumpulkan beberapa tulang naga. Sementara Lin Jing tidak tahan dengan kebosanan dan dia tidak terganggu oleh fakta bahwa dia adalah harta karun berjalan di mata banyak orang, jadi dia terus berjalan-jalan santai. Tapi yang mengejutkan, meskipun banyak ahli yang mengamatinya, tidak ada yang bergerak, karena mereka jelas takut dengan latar belakangnya. Dengan demikian, keheningan ini berlanjut hingga hari kedua. Saat senja tiba di hari kedua, Mu Chen duduk di pavilion, menghadap Nine Nether dalam permainan catur. Kami telah menjadi fokus perhatian sekarang. Nine Nether melirik keluar halaman. Terlepas dari keheningan, siapapun bisa merasakan arus tersembunyi yang mengalir dan peningkatan jumlah tatapan mangsa. Mu Chen mengangguk dan tersenyum. Jika mereka bersedia menunda, maka biarkan saja. Yang kebetulan memungkinkan saya untuk mempelajari arai pembunuh Dewa Sembilan Naga lebih banyak sambil menunggu pesta dari domain Great Heaven Law datang. Sembilan Nether mengangguk sebagai jawaban. Bawahanmu itu belum kembali. Lin Jing, yang sedang bermain dengan kelinci yang muncul entah dari mana, tiba-tiba berbicara sambil tersenyum. Nine Nether tercengang ketika dia ingat bahwa Old White seharusnya sudah kembali sekarang. Dengan karakternya, Old White jelas bukan orang yang terlambat. Dia menatap Mu Chen dan melihat ekspresi tenang Mu Chen. Namun, matanya menyipit dengan cahaya berbahaya yang berkedip di matanya dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya seseorang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ledakan tawa yang diselimuti oleh energi spiritual yang kuat tiba-tiba terdengar, bergemuruh seperti guntur di seluruh kota dan bergema di cakrawala. Haha, teman dari domain Great Heaven Law, bawahan Anda ada di sini sebagai tamu pangeran ini. Aku ingin tahu apakah kalian bisa melakukan perjalanan ke sini. Suara itu jelas milik pangeran keempat kekaisaran Xia, Xia Hong. Tidak ada niat untuk menyembunyikan suaranya, karena bisa terdengar jelas di kota. Seketika, hati semua orang bergetar. Apakah Xia Hong akhirnya kehilangan kesabarannya dan bergerak melawan domain Great Heaven Law? Orang itu benar-benar penuh kebencian. Wajah Nine Nether berseri-seri dengan cahaya tak menyenangkan di halaman. Sungguh orang yang berhati-hati, Mu Chen berkata dengan lemah. Dia awalnya berpikir bahwa Xia Hong akan datang ke sarang mereka sendiri.
Dia tidak pernah berharap Xia Hong menggunakan metode seperti itu. Apakah Xia Hong khawatir dia akan memasang jebakan di sekitar mereka untuk mendapatkan keuntungan? Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Tan Qiyu memandang Mu Chen, berkonsultasi dengan pendapatnya. Mu Chen berdiri dan sosok rampingnya lurus seperti tombak saat dia melihat ke arah sumber suara sambil tersenyum. Ayam yang saya tunggu-tunggu selama 2 hari akhirnya datang. Tanpa kepala ayam ini, bagaimana kita akan mengintimidasi orang lain? Biarkan ketenaran domain Great Heaven Law kita dimulai dengan orang itu sebagai batu loncatan. Menyelesaikan kata-katanya, dia telah berubah menjadi seberkas cahaya dan melayang ke langit dengan Nine Nether dan yang lainnya mengikuti di belakang dengan aura membunuh yang mendidih. Ada pertunjukan untuk ditonton, mari kita lihat apakah kultivasinya yang ada di alam penguasa kelas 9 dapat menangani seseorang di alam penguasa kelas 9 yang asli. Lin Jing tersenyum pada adegan ini dengan harapan di matanya sebelum dia berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat mengikuti. Ketika rombongan Mu Chen menyerbu keluar dari halaman, garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang di kota barat dan semuanya bergerak menuju arah Xia Hong. Siapapun dapat mengetahui bahwa arus tersembunyi yang telah mengalir selama 2 hari terakhir akan meletus hari ini dan mereka semua bertanya-tanya apakah domain Great Heaven Law dapat menyimpan token mereka setelah hari ini. Di 3 lokasi lain, Qinya, Musan dan Jiangling melihat garis-garis cahaya yang mewakili pesta Mu Chen dan cahaya berkedip di mata mereka. Mu Chen dari domain Great Heaven Law itu benar-benar berani, dia benar-benar berani mendatanginya. Meskipun Xia Hong adalah orang yang penuh kebencian, dia bukan penurut. Sepertinya akan ada pertunjukan untuk ditonton hari ini. Mereka bertiga tersenyum dan melambaikan tangan sebelum melayang ke langit dengan seberkas cahaya mengikuti mereka. Semua garis cahaya itu berfluktuasi dengan energi spiritual yang kuat, tidak ada satupun yang lemah. Dengan demikian, kota barat telah meledak dalam sekejap pada saat ini. Di pusat kota barat, ada panggung besar di halaman dan Xia Hong duduk di atas tahta kekaisaran dengan 2 wanita melayaninya dari samping. Di belakangnya, ada 10 bayangan aneh dengan fluktuasi energi spiritual tak terbatas yang memancar darinya, menggetarkan atmosfer. Yang paling mencolok dari mereka adalah sesepuh berjubah abu-abu yang memancarkan aura dingin yang bahkan mewarnai energi spiritualnya menjadi dingin. Di sebuah pilar, ada siluet yang diikat dengan rantai, itu putih tua, rune energi spiritual telah muncul di sekelilingnya, menyegel energi spiritual di tubuhnya. Wang tua, apakah menurutmu orang itu akan berani datang? Xia Hong memegang cangkir kristal, mempermainkannya. Di belakangnya, sesepuh berjubah abu-abu tersenyum menakutkan. Tidak peduli apakah dia berani datang atau tidak, hasilnya sudah ditentukan. Token itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh Great Heaven Law domain kecil. Mendengar kata-katanya, Xia Hong tersenyum puas sebelum mengosongkan anggurnya di cangkirnya dalam sekali teguk, lalu dia mengangkat kepalanya ke arah kerumunan yang tiba-tiba, ada banyak orang yang muncul di sini dan mereka melihat ke bawah ke panggung. Mereka benar-benar muncul, betapa beraninya, Xia Hong mendongak dan mengangkat tangannya. Mengikuti kata-katanya, langit di panggung berkedip dan beberapa siluet muncul dengan Mu Chen memimpin. Mu Chen melirik Xia Hong sebelum menjentikkan jarinya dan sinar energi spiritual terbang, menghancurkan belenggu yang mengikat Old White dan mengangkatnya kembali dengan energi spiritualnya. Ketika Xia Hong melihat adegan ini, dia tidak menghalanginya. Dia hanya berbicara dengan senyum menyipitkan mata ke arah Mu Chen setelah Old White diselamatkan, tinggalkan token dan 2 wanita cantik di belakang. Saya akan menjamin keberangkatan Anda di kota barat. Petik 2. Mendengar kata-katanya, Mu Chen dengan ringan tersenyum dan menatap Xia Hong sambil terkekeh, aku ingin tahu apakah kamu bisa membiarkan aku meminjam kepalamu. Terima kasih telah menonton.